Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai teks cerita fabel. Pertama, kita bahas mengenai definisi dari teks cerita fabel. Dari beragam teks yang ada dalam bahasa Indonesia, kita tahu bahwa ada salah satu jenis teks, yaitu teks cerita fabel. Nah, teks cerita fabel ini ketika kita melihatnya ataupun ketika kita mendengar, ketika kita membaca, pasti teksnya bercerita tentang kehidupan hewan. Ya, benar. Jadi dari kita sebagai manusia itu tidak hanya belajar kepada manusia saja, tetapi kita perlu belajar kepada alam atau lingkungan sekitar kita. Seperti kita belajar kepada tumbuhan dan juga hewan. Nah, di sini teks cerita fabel itu merupakan salah satu jenis teks yang mana dia bercerita tentang hewan, kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Jadi dia dapat berbicara seperti manusia dan berperilaku lainnya seperti manusia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks cerita fabel. Struktur dari teks cerita fabel yang pertama itu ada judul. Judul ini merupakan kepala karangan. Jadi dengan adanya judul, kita tahu bahwa ini bercerita tentang ini. Misalnya saya berikan contoh, si kancil dan buaya. Nah, pasti akan terbenak ya di besit kita, di pikiran kita bahwa ini bercerita tentang kancil dan buaya loh, gitu. Ceritanya tentang kancil dan buaya pasti menarik nih. Yuk kita baca gimana kancil ini bisa bersama buaya. Seperti itu. Dan yang kedua itu adalah orientasi. Orientasi ini merupakan tahap awal, tahap pengenalan, baik itu pengenalan tokoh maupun pengenalan suasananya. Nah, yang selanjutnya itu adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan tahap awal munculnya masalah. Jadi bagaimana awal mulanya masalah itu muncul dinamakan dengan komplikasi di dalam suatu cerita, teks cerita fabel. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai struktur selanjutnya adalah klimaks. Klimaks ini merupakan puncaknya masalah. Jadi setelah puncaknya masalah itu tidak akan ada masalah lagi. Itu dinamakan dengan klimaks. Yang kelima yaitu resolusi. Nah, resolusi ini merupakan tahap munculnya solusi-solusi atau penyelesaian. Nah, tahap munculnya solusi-solusi atau penyelesaian dinamakan dengan resolusi dari atau dalam sebuah teks cerita fabel. Selanjutnya, yang terakhir adalah koda. Koda ini merupakan bagian akhir dari suatu teks cerita. Misalnya, ya bagian akhir kodanya itu berisi kesimpulan. Seperti itu, kesimpulan sebuah ceritanya. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri dari teks cerita fabel. Ciri-cirinya apa saja sih? Yang pertama, jelas bahwa tokohnya itu adalah binatang atau hewan. Yang kedua, teks cerita fabel itu ceritanya singkat. Jadi tidak berlibat-libat juga unsur ataupun alur ceritanya itu sangat sederhana. Lalu, gaya pencitraan teks cerita fabel itu biasanya secara lisan dan pendahuluannya juga sangat singkat sekali. Setelah ciri-ciri dari teks cerita fabel, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari teks cerita fabel. Jadi jenis dari teks cerita fabel ini ada dua, yaitu teks cerita fabel klasik dan teks cerita fabel modern. Kalau pertama kita bahas mengenai teks cerita fabel klasik. Teks cerita fabel klasik ini merupakan teks yang kita tidak tahu kapan munculnya dan siapa pengarangnya, tapi dia diwariskan secara turun-temurun. Seperti itu. Dan ciri-ciri dari teks cerita fabel klasik yaitu temanya sangat sederhana dan ceritanya itu juga pendek. Lalu di dalam teks cerita fabel itu masih mengandung unsur moral yang sangat kental. Yang kedua itu mengenai teks cerita fabel modern. Kalau teks cerita fabel modern ini ya berbanding terbalik dengan teks cerita fabel klasik. Kalau teks cerita fabel modern ini dia teksnya itu kita tahu bahwa siapa penciptanya dan memang dia disengaja untuk diciptakan oleh si pengarang itu sebagai ekspresi dari kejiwaan si pengarang. Kemudian ciri-ciri dari teks cerita fabel modern ini yang pertama adalah
temanya lebih rumit ya dibanding dengan tema dari teks cerita fabel klasik. Lalu setiap tokoh itu digambarkan secara unik di dalam teks cerita, dan ceritanya itu biasanya pendahuluannya maksudnya biasanya cerita itu ada yang pendek dan juga ceritanya ada yang panjang. Seperti itu. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Nah, kalau kaidah kebahasaan berarti aturan-aturan ya dalam penulisan teks cerita fabel ini. Dan untuk kaidah kebahasaan teks cerita fabel, itu yang pertama adalah penggunaan kata kerja. Penggunaan kata kerja ini ada dua, yaitu penggunaan kata kerja aktif transitif dan penggunaan kata kerja aktif intransitif. Kalau penggunaan kata kerja aktif transitif, berarti dia penggunaan kata kerjanya memerlukan objek. Contohnya seperti membaca. Membaca apa? Ya membaca buku. Jadi objeknya adalah buku. Dan kalau kata kerja aktif intransitif, dia tidak memerlukan objek. Misalnya diam, ya diam. Pulang, seperti itu. Yang kedua, yaitu unsur kaidah kebahasaannya, penggunaan kata sandang si dan sang. Penggunaan kata sandang si dan sang itu tidak bagi kita ya sudah tidak asing lagi ya kalau kita membaca suatu teks cerita fabel, pasti si dan sang itu memang digunakan. Contohnya seperti si semut dan sang buaya atau sang ular, sang kupu-kupu dan lain sebagainya. Lalu setelah penggunaan kata sandang si dan sang adalah penggunaan keterangan tempat dan keterangan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan penggunaan keterangan waktu itu fungsinya adalah digunakan di dalam teks cerita fabel untuk menghidupkan suasana di dalam teks cerita fabel yang ada. Dan yang terakhir itu adalah penggunaan kata hubung atau konjungsi lalu, kemudian, dan akhirnya. Penggunaan kata hubung lalu dan kemudian itu digunakan untuk menghubungkan di dalam teks cerita fabel, menghubungkan antar kalimat maupun intrakalimat. Dan kalau akhirnya itu biasanya dia terletak di koda yang gunanya untuk menyimpulkan isi dari cerita teks fabel. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan mencoba menganalisis unsur kebahasaan dan juga struktur dari teks cerita fabel. Di sini saya sajikan mengenai teks cerita fabel, yaitu saya sajikan yang berjudul Kupu-kupu Berhati Mulia. Pertama kita akan bahas mengenai strukturnya, juga sekaligus membahas mengenai unsur kebahasaan ya. Yang pertama, dari struktur itu ada judul. Judul di sini dapat kita ketahui bahwa judulnya adalah Kupu-kupu Berhati Mulia. Jadi kita tahu kan kupu-kupu berhati mulia pasti akan terbesit ya kalau wah nanti pasti kupu-kupunya berhati mulia nih, sifatnya baik, seperti itu. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi di sini tahap pengenalan awal ya, awal mulanya pengenalan tokoh dan juga pengenalan suasananya. Nah, di sini kita juga untuk unsur kebahasaan di dalam teks di dalam bagian orientasi ini kita temukan keterangan waktu, yaitu pada suatu hari yang cerah, dan juga penggunaan kata sandang yaitu sang, dan penggunaan keterangan tempat yaitu di taman. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini merupakan tahap awal munculnya masalah. Di sini kita temukan tahap munculnya masalah ini adalah ketika si semut itu melihat sebuah kepompong yang bergantung di ranting. Nah, ia menghina si kepompong itu bahwa kepompong tidak bisa melihat dunia yang luas ini. Itu awal munculnya masalah. Dan untuk unsur kebahasaannya itu kita temukan yaitu penggunaan keterangan tempat dan penggunaan kata sandang. Penggunaan kata keterangan tempat yaitu di atas pohon, dan penggunaan kata sandang yaitu sang. Nah, setelah itu klimaks. Klimaks ini adalah puncaknya masalah. Puncaknya masalah di dalam teks cerita fabel ini, bagian klimaks, kita temukan bahwa di situ si semut yaitu dia tergelincir ke dalam sebuah lumpur dan hampir tenggelam, lalu dia berteriak minta tolong. Untuk unsur penggunaan kaidah unsur kebahasaannya itu kita temukan ada penggunaan kata sandang yaitu sang. Dan resolusi yaitu tahap awal atau tahap penyelesaiannya, tahap solusinya. Di sini bahwa datanglah seekor kupu-kupu untuk membantu si
semut tadi yang tenggelam dengan cara memberikan ranting kepada si semut supaya semut bisa memegang ranting itu dan ditarik oleh si kupu-kupu. Sini untuk penggunaan unsur kebahasaannya yaitu kata hubung, penggunaan kata hubung, lalu dan juga penggunaan kata sandang, sang, terus penggunaan kata hubung juga kemudian, dan penggunaan kata sandang si, juga penggunaan kata sandang sang. Nah, selanjutnya adalah koda atau bagian akhir cerita ini. Bagian akhir cerita ini adalah bahwa semut berjanji untuk tidak menghina semua makhluk ciptaan Tuhan, khususnya yang ada di taman itu. Dan di sini untuk unsur kebahasaannya adalah penggunaan kata hubung akhirnya dan penggunaan kata sandang sang serta penggunaan keterangan tempat yaitu di taman itu. Nah, demikian video pembelajaran dari saya.